Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dari kaloid. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kaloid terlebih dahulu. Kaloid merupakan jenis campuran heterogen yang berasal dari dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem dispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Contoh suspensi adalah endapan hasil reaksi atau pasir yang dicampur dengan air. Selanjutnya, yang kedua itu adalah larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil, sehingga tidak bisa dibedakan antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi. Selanjutnya, yang terakhir dari sistem dispersi yaitu kaloid. Kaloid merupakan jenis campuran heterogen yang berasal dari dispersi suatu zat ke dalam zat yang dicampurkan, yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu di awal video. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari kaloid. Sifat-sifat dari kaloid terdapat 6. Yang pertama itu adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel kaloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel kaloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. Yang kedua itu adalah gerak Brown. Jika dispersi kaloid diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran yang tinggi, akan tampak adanya partikel yang bergerak dengan arah yang acak atau tidak beraturan. Gerakan-gerakan tersebut mempunyai lintasan lurus. Gerakan partikel kaloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak disebut dengan gerak Brown. Yang ketiga itu ada adsorpsi. Apa yang dimaksud dengan adsorpsi? Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan permukaan partikel kaloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel kaloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel yang kecil. Yang keempat itu ada koagulasi. Dispersi koloid dapat mengalami peristiwa pengumpulan atau koagulasi. Peristiwa koagulasi pada kaloid dapat terjadi akibat peristiwa mekanis atau peristiwa kimia. Peristiwa mekanis misalnya pemanasan atau pendinginan. Yang kelima itu adalah kesetabilan koloid. Koloid merupakan sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan larutan. Suatu produk industri dalam bentuk koloid umumnya diinginkan dalam kondisi yang stabil, misalnya kirim minyak rambut, kirim pembersih muka, bedak cair, dan obat-obatan yang berupa emulsi. Yang keenam dan yang terakhir itu adalah koloid liofil dan koloid liofo. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Peristiwa ini disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersinya kuat. Koloid liofo adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Yang terakhir itu adalah cara pembuatan dari kaloid. Cara pembuatan dari kaloid adalah
secara mekanik bisa dilakukan dengan cara mengerus atau menumbuk agar partikel koloid jadi kecil. Setelah itu ditambahkan medium zat cair panas, misalnya seperti sol belerang yang dibuat dengan cara mengerus serbuk belerang dengan zat inert mirip dengan gula pasir, lalu dicampurkan dengan air. Hanya sekian penjelasan saya tentang sistem koloid. Terima kasih.